الرحيم نواني التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة ومثل ما وآباؤنا وأسلافنا وشيوخنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para habaib, para alim, para ulama, para sesepuh, pinispuh, para hadirin, hadirat, yang mudah-mudahan kumpulan kita di malam hari ini ngundang rahmatnya Allah Ta'ala. InsyaAllah kita pulang dari sini, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah apa yang kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala. Siapapun yang sumpek dihilangkan sumpeknya, yang punya penyakit dihilangkan penyakitnya, dan mudah-mudahan berkat kumpulan ini kita diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad, dan nanti di akhirat kita bisa kumpul lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Al-Habib Salim As-Saggaf, Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Al-Habib Hasan bin Abdurrahman, dan segenap para habaib yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan guru-guru kita semua dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikabulkan apa saja hajatnya oleh Allah Ta'ala. Dan tak lupa sahibul bait Bapak Haji Sumarno, kita doakan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala di malam hari ini akhirnya benar-benar mentakdirkan, karena pamfletnya sebenarnya 2 minggu yang lalu ya. Ya, alhamdulillah, kesalahan teknis ya, bukan kesalahan teknis, teknis ya. Alhamdulillah di malam hari ini bisa kumpul dalam keadaan yang sehat afiat ya. Mudah-mudahan yang sakit diberi sembuh ya, yang punya penyakit dihilangkan penyakitnya ya, yang sakit untu dihilangkan untunya insyaallah, penyakitnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan insyaallah di malam hari ini kita akan ngaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan sebenarnya maulid ini sirah ya, maulid Nabi ini sirah, sebelum lahir, setelah lahir, dan lain sebagainya. Akan tetapi ya kalau dibaca bahasa Arabnya tok kan ya besar gitu tok ya. Ya, tapi alhamdulillah ada kesempatan di insyaallah rutin, insyaallah bisa istiqamah ya, setiap Selasa terakhir, berarti keempat apa terakhir ya, keempat ya. Ya, keempat ini insyaallah kita bisa kumpul untuk sama-sama ngaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah insyaallah ya, insyaallah hatta kiamat ngaji. Insyaallah kayak panjang umur, sehat afiat insyaallah. Ya, alhasil ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang memberitahu kepada kita. Niki bahasa Indonesia wa ya. Ya, sok apa namanya? Ngoten lah. Ya, titik-titik bahasa Jawa. Ya, kadang-kadang bahasa Jerman lah. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala memberikan Nabi Muhammad kepada kita itu adalah uswah. Sebagaimana ayatnya yang insyaallah semuanya sudah hafal. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Benar-benar telah ada dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakum, bagi kalian apa? Uswah hasanah, contoh yang terbaik. Uswah hasanah, contoh yang baik, paling apik, kepengin bagus ya niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah para ulama mereka berlomba-lomba ya, dengan cara apapun memuji baginda Nabi Muhammad. Ada yang dengan nathar ini seperti kitab-kitab sirah, nathar itu namanya, tulisan. Kitab maulid tulisan ya, kitab maulid habis ini tulisan kan, tidak berbentuk syair. Kalau berbentuk syair seperti maulidnya Habib Umar, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana
ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Na sampai buyar ya na, ndak ketemu mim. Iya, na terus. Nah, tapi kalau syair ya kalau Maulid Al-Habsyi tulisan biasa. Maulid yang lain-lain diba tulisan biasa. Semua berusaha memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Pujian tersebut sebenarnya pujian mereka kepada Nabi Muhammad tidak mengangkat derajat Nabi Muhammad, karena derajat Nabi Muhammad selalu terangkat terus. Ya, derajatnya Nabi sama kita beda. Ya, derajatnya Nabi selalu keangkat. Yang sholawat kepada Nabi bukan cuma kita, para malaikat, bahkan penciptanya Nabi Muhammad itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya derajat Nabi Muhammad itu tidak ada tandingannya, naik. Bahkan sholatnya kita sholat subuh, sholat ini yang hadir sholat subuh apa enggak ini? Sholat ya, cuma mauludan tapi tidak sholat, naudzubillah. Ya. Sholat, masya Allah, sholat kita kalau kita tidak sholawat tidak sah sholat kita. Ya, kalau tahiyat akhir, wah kaulah ini sholawat bid'ah, sholat tidak mau sholawat, melbu neraka, tidak sembahyang dan tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah, naudzubillah min dzalik. Alhasil, ya ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mereka para penyair itu berlomba-lomba memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mengatakan inni ma madahtu Muhammadan biqasaidi. Ya, mungkin pernah tahu yang biasa qasidah, inni ma madahtu Muhammadan biqasaidi walakin madahtu qasaidi bi Muhammadi. Kita tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Ya, kita tidak dikenal. Habib Syekh itu dulu tidak terkenal. Kenapa kok bisa terkenal Habib Syekh? Habib Syekh terkenal dengan apa? Solawat, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau Habib Syekh tidak solawat, tidak terangkat. Ya, pujian solawatnya kepada Nabi Muhammad akhirnya terangkat. Siapa yang mau memuji Nabi Muhammad akan terangkat. Imam Busiri dulu tidak terkenal. Pengarang qasidah Burda itu tidak dikenal. Dulu orang bayaran untuk memuji. Ya, orang Arab itu punya kebiasaan, mereka kalau kepingin dipuji bayar orang. Ayo puji saya, karena pujiannya orang Arab ini top. Orang iso kayak mumbul, tahu mumbul ya, mabur, terbang terlena-lena karena pujian. Dan ada mereka dibayar untuk mencaci, karena cacian meleraku sakitnya di sini katanya. Sampai mati orang gara-gara loro hati. Banyak enggak? Banyak orang loro hati sampai mati, sakit hati, sumpek akhirnya mati. Iya, sumpek, subhanallah. Hijab. Dulu Imam Busiri itu orang bayaran untuk apa namanya tadi, dibayar untuk syair tadi, subhanallah. Tapi tidak terlalu terkenal, ya terkenal aja orang-orang itu saja. Tapi subhanallah, ketika yang dipuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dunia siapa yang tidak kenal? Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana huwal habibul ladzi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, siapa yang tidak kenal qasidah Maulaya sholli wa sallim? Semua kenal. Ya, padahal tidak kenal sapa sing ngarang, iya kan? Sing ngarang ya sing ngarang Burda itu Al Imamul Busiri radhiyallahu anhu di Mesir sana. Mudah-mudahan kita dikasih kelancaran, bisa ziarah beliau-beliau di sana, bisa ziarah aulia, bisa ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Kata Nabi SAW di dalam hadis, siapa yang ziarah kuburanku maka orang tersebut wajib untuk mendapat syafaatku. Amin ya rabbal. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya, doanya Maulid tiba, Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah, paringi kula ya Allah saged ziarah baginda Nabi Muhammad saben taun. Amin Allahumma. Wis aja mikir duit, jangan mikir duit. Ya, jangan mikir uang. Wis pokoknya ndonga. Tak ceritani setunggal. Ya, saya ceritani satu. Ramadan tahun kemarin kalau tidak salah. Ramadan tahun kemarin, iya. Alhamdulillah saya umroh. Ramadan tahun kemarin. Saya bawa rombongan umroh. Satu orang bilang saya, alhamdulillah Habib, saya ini umroh pertama, kata dia. Ini umroh pertama saya. Masya Allah, alhamdulillah, wis umroh pertama bulan Ramadan. Kata Nabi, orang yang umroh bulan Ramadan itu seperti melakoni haji bareng Nabi. Amin Allahumma. Ini bukan promosi loh ya, yang mau umroh sama saya, tapi tidak apa-apa ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya tidak punya travel, lek berangkat ayo pokok ziarah Nabi, bismillah ya, ziarah Nabi. Dijak ziarah Nabi tidak gelem, wah ini jadi foto wangi ya. Subhanallah, alhasil apa namanya ziarah
Lah kok bisa umroh? Ini berangkat kok bisa pertama kali? Iya, ceritanya gini Beb, saya ini wis pertama kali bulan Ramadan tambah plus-plusnya apa? Mangkate gratis. Iki sing garano amine banter ya. Sing bikin gara-gara aminnya keras itu apa nih? Gratis subhanallah. Gratis. Ya, wajib alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya apa ceritanya? Gini, saya punya bos kata dia. Saya punya bos saya ini waktu tahun kemarin itu berangkat haji. Ketika berangkat haji ngelakoni umroh, ngelakoni apa namanya? Lempar jumroh. Pas lempar jumroh itu batunya kelebihan. Ya, 1 hari di hari tasyrik. Jadi amalannya orang-orang haji di sana, ketika hari tasyrik itu di Mina lempar apa? Jumroh. Selama 3 hari, 11, 12, 13. Setiap 1 harinya ngelempar di 3 tempat lemparan. Di 1 lemparan 7. Berarti kalau 3 temparan berapa batu? 21. Lah dia ngambil pokok digenggam dikantongi. Ngelempar 7, ngelempar 7, ternyata lebih 1. Kakean. Ya kan? Dipikir kalau dibuang wes eman-eman, besok tak jangkepi 20 sama ini 21. Dimasukkan tasnya. Subhanallah, batu yang di dalam tas ini katut sampai Indonesia. Ya Allah, ini batu kok iso katut nang Indonesia? Berarti batu yang ke bawah ini harus balik. Akhirnya subhanallah, bos saya memberangkatkan saya untuk umroh demi mengembalikan kerikil. Tak kira waktune sak piro, sak jentik cilik meneh, kecil. Subhanallah, kalau Allah Ta'ala takdirkan seseorang berangkat, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan, tapi tahun ini tidak ada sing haji ya. Ya, insya Allah tahun depan banyak yang ketinggalan batunya. Ya, pengen balik kabeh gara-gara balik no. Watu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ya, kok bisa? Kita mungkin bertanya-tanya. Katanya dulu Mekah itu, mungkin kita pernah dengar ya, Mekah itu penduduk pertamanya itu ya Nabi Allah Ismail. Ya, dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Ismail masih dalam perutnya, masih kecil, bayi baru lahir, diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar Nabi Allah Ibrahim membawa istrinya yang ibunya Nabi Allah Ismail berangkat kemana? Ke Mekah. Dulu tinggalnya bukan di sana, di Palestina. Ya, berangkat ke Mekah, sampai di Mekah ditinggal. Paling penduduk pertama ya siapa namanya? Sayyidina Ismail sama ibunya. Wes di situ toh. Ya, wes berdua toh. Akhirnya ada pendatang, berarti yang agamanya murni adalah beliau. Kalau ibaratnya murni beliau, kenapa kok bisa sebelum datangnya Nabi Muhammad mereka kok jahiliyah? Betul enggak? Kalau mereka murni, pasti ya tidak mungkin ada jahiliyah dan lanjut agamanya tetap. Ternyata apa sebabnya? Dulu ya, dikatakan di kitab ini. Nah, karena ya saya ambil dari kitab, namanya kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, Ar-Rahiqul Makhtum, dan juga kitab dari sini ada namanya kitab Nurul Yaqin. Mungkin dulu di sekolah-sekolah pernah kita belajar Khulasah Nurul Yaqin. Ya, ringkasan dari kitab Nurul Yaqin. Tapi ini kitab Nurul Yaqinnya dan kitab Rahiqul Makhtum. Ya. Ya apa caranya lah, kayak saya berusaha menyampaikan sebisa saya, insyaallah. Mudah-mudahan manfaat ya. Dikatakan di sini Dianatul Arab. Agamanya orang Arab dulu gimana? Sebelum datangnya Nabi Muhammad itu dulu bagaimana? Dikatakan kana mu'dhamul Arabi yadinuna bidini Ibrahim alaihissalam. Dulu orang Arab, dulu awal-awal dulu itu mereka beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sama. Bahkan kebanyakan amal-amal ibadah ya niru Nabi Ibrahim, sunat ya niru Nabi Ibrahim, haji Nabi Ibrahim, banyak niru sana, banyak kemiripan. Ya, makanya dikatakan dulu orang Arab agamanya itu sama seperti agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mundu an nasha'at dzurriyyatuhu fi Makkah wa intasharat fi jaziratil Arab. Semenjak turun temurun mereka di sana itu tersebar agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Fakanu ya'budunallaha wa yuwahhiduna wa yaltazimuna bi sya'airi dinihi al-hanif. Mereka senantiasa melakukan agama yang murni sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim tanpa ada tambahan dan lain dan sebagainya. Wa nasu haddan mimma dzukiru bih. Akhirnya lama kelamaan semakin jauh ya, nasu ma dzukiru bih. Mereka agak lupa, agak lalai, semakin jauh semakin lalai cara yang sebenarnya, tambah jauh kan seperti itu. Makanya Nabi mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Paling bagus-bagusnya waktu zaman itu zamanku.
zamannya Nabi ketemu sahabat. Setelahnya semakin berkurang. Setelahnya semakin jauh itu semakin berubah. Makanya orang sekarang kalau berani menjelek-jelekan orang dahulu, ya perlu diperiksa no. Wong Nabi sudah bilang kok, semakin zaman itu semakin bobrok, semakin zaman itu semakin rusak. Tapi makanya Nabi mengatakan apa nama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bada ad-dinu ghariba fasayaudu ghariban kama bada. Ya, agama itu diawali dengan gharib. Opo itu Nabi Muhammad apa akon-akon ini, orang ini ngaku-ngaku Nabi, diajak gharib kan, aneh, baru. Nanti kata Nabi, nanti di akhir zaman akan datang yang model gitu. Ya, orang sarungan apa sunat ah? Tahu tuh man, ke mall sunat sarungan. Ya, pernah ke mall sarungan? Berapa izin? Ya, yang penting duwe ono. Saru celonone Levi's tetapi duwe gak ono percuma. Yang penting duwe ono. Ya, ngoten. Ya, yang penting kayak kalau urusan agama, yang penting ibadah kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ndak urusan ya modelnya apa, yang penting kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadikan jalur, menjadikan bensin kita kuat sampai masuk surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Dikatakan ya, illa annahum baqiya fihim at-tauhid. Yang tersisa dari mereka karena semakin jauh sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang tersisa cuman mereka apa? Pokoknya Tuhannya Allah. Wis salat ya ndak salat. Wes pokoknya kacau lah, mulai semakin jauh. Yang penting Tuhannya Allah, ngoten. Hatta jaa Amr bin Luhai raisu Khuza'ah. Sampai kapan seperti itu pengesaan itu? Sampai datang seseorang yang namanya Amr bin Luhai, rais atau pemimpin daripada Khuza'ah. Ya, pemimpin Khuza'ah. Wa kana qad nasha'a ala amrin 'azimin minal ma'rufi was-sidqah was-sadaqah wal hirs ala umuriddin. Amr ini terkenal bahwasanya orangnya itu masya Allah kenceng, ahli ibadah, masya Allah. Wes orang lihat, wah iki wong genai, orang baik ini, orang masya Allah, jujur, kenceng, wes ndak neko-neko, ya ndak neko-neko, masya Allah. Fa'ahabbahun nas wadanu lahu. Akhirnya orang semakin dekat kepada dia, orang cinta kepada dia. Ya, orang lek gena itu dicintai orang. Ya, ndak usah model-model wes. Ya, orang lek bener itu bakal dicintai sama orang lain. Dhannan minhum annahum min akabiril ulama wa afadhilil auliya. Sampai orang-orang di zaman tersebut menyangka Amr bin Luhai ini adalah wali iki. Ya, iki orang paling baik, orang paling bener iki. Ya, ini pewarisnya Nabi ini. Ya, akabiril ulama, ulama besar ini. Tsumma an innahu safara ila Syam. Akhirnya si Amr ini safar, bepergian menuju Syam. Syam itu daerah Yordan, daerah sana. Ya, fara'ahum ya'budunal authan. Si Amr ini ketika sampai di daerah Syam melihat orang-orang sana menyembah berhala. Apa yang terjadi? Fastahsana dzalika wa dhannahu haqqan. Ketika melihat mereka, ternyata Amr ini agak mamang. Mungkin yang benar yang ini. Mungkin yang benar yang ini karena banyak. Ya, makanya orang itu kalau sudah orang itu paling enak kalau punya guru, punya pegangan. Ya, apa-apanya ndak karepe dhewe, dikembalikan ke gurunya. Karena gurunya itu mursyid dia yang akan nuntun, ibarat kambing punya penggembala. Rodok kanan, ini. Masuk satu jalur. Kalau jalan sendiri-sendiri, siji ngalor, siji ngedul, wis dhewe-dhewe. Ya, sendiri-sendiri kacau. Si Amr ini karena sudah terlalu diwahkan sama orang, akhirnya blank modelnya. Sampai Syam bukan tambah kenceng dia membenarkan orang Syam, tidak, malah katut sama akidahnya orang-orang Syam tersebut. Orang Syam menyembah berhala, dia menyangka modelnya yang tepak iki. Yang benar ini adalah menyembah berhala. Apa yang terjadi? Li'anna Syam mahallur rusul wal kutub. Karena dikatakan Syam itu paling banyak nabi, ya. Syam, Palestina itu kan banyak nabi di sana. Jarang nabi lebih banyak orang Syam daripada orang Arab. Makanya mereka orang-orang Syam itu dulunya tidak beriman sama kok akhir zamannya Nabi Muhammad dari Arab. Makanya mereka agak tidak cocok zaman itu.
Dikira karena Nabi banyak diutus di sana, si Amr bin Luhai tadi katut taat ngikuti agamanya mereka dan kembali ke Mekah membawa ajaran itu. Faqaddima ma'ahu bihubal wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah. Membawa Hubal ini sesembahannya orang-orang Nasrani dulu. Ya, sesembahannya dibawa, ditaruh tengah-tengahnya Ka'bah. Diajak ibadah model ngono iku mau. Kacau mulai di zaman tersebut semakin jauh, akhirnya sampai kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah mulai datang perubahan. Ya, mulai datang perubahan. Makanya datangnya Nabi Muhammad itulah datangnya perubahan. Ya, mudah-mudahan kita terus senantiasa berjalan di jalan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Maulid, ya. Wulida Sayyidul Mursalin, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sering apa Ustaz? Tamam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan dilahirkan? Dikatakan di sini Wulida Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam bi syi'bi Bani Hashim bi Makkah. Beliau Rasulullah itu dilahirkan di Syi'b atau di kelurahan atau kecamatan katakanlah. Ya, Syi'b Bani Hashim. Daerahnya Bani Hashim, keturunannya Hashim. Hashim itu siapa? Kakek Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini berarti siapa? Abahnya kakeknya Rasulullah. Ya, usahakan kita hafal kakek nasabnya Rasulullah. Ya, buyut-buyutnya Rasulullah, buyut ya namanya. Abahnya kakek berarti buyut. Apa? Buyut ya. Ya, buyut itu buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berada di Mekah. Kapan lahirnya? Sore, apa malam, apa pagi? Dikatakan di sini fi sabihati yaumil itsnain. Di pagi hari Senin. Ada yang mengatakan mepet waktu fajar, waktu subuh. Waktu subuh itu. At-tasi' min syahri Rabiul Awal. Di tanggal berapa? Arabnya di tanggal berapa? Beda-beda pendapat. Yang kita yakini sekarang di Indonesia kebanyakan tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tapi ulama sirah mereka banyak beda. Lebih condong kepada tanggal 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal. Makanya pokok bulan Maulid itu wis pokok kita maulidan mulai awal sampai akhir wis berarti pasti bulan Maulid wis pokok ngoten. Dikatakan di sini at-tasi' tanggal 9 daripada bulan Rabiul Awal. Li awwali 'am min haditsatil fil. Di tahun pertama kejadian gajah. Kejadian tahun gajah. Makanya kita kenal Nabi Muhammad lahirnya kapan? Tahun gajah. Apa tahun gajah? Apa seperti Cina-Cina itu? Kalau orang Cina kan setiap tahun ada tahun monyet, ada tahun apa kan? Bukan. Itu kenapa kok dibilang tahun gajah? Begini, orang Arab itu setiap ada kejadian itu dijadikan patokan. Setiap ada kejadian dijadikan patokan. Makanya tanggalannya akeh zaman dulu. Ya, zaman dulu. Karena Islam sendiri baru punya tanggalan itu di zaman Nabi sudah jadi nabi. Ketika mengutus surat ditanya, "Iki kapan? Bikinnya ini bulan ini tahun kapan?" Bingung. Iya ya, orang Islam kok tidak punya tanggal ya. Akhirnya ditentukan tanggalnya Nabi adalah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah, yaitu tahun ke-13 dari kenabian. Nabi menjadi nabi di Mekah 13 tahun, akhirnya hijrah menuju Madinah. Lah ketika tinggal di Madinah, lah itu mulai di tanggal pertama, tanggal kedua, ketiga, keempat. Makanya ditanggalkan tahun tahun Hijriyah. Masih kan Hijriyah. Hijriyah itu karena hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil di tahun tersebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Apa kejadian tahun gajah? Tahun gajah ini terjadi sebelumnya Nabi. Ya, beberapa hari saja. Beberapa minggu, beberapa bulan. Ya, beberapa bulan sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kalau di dalam di sini sebentar.
Maaf. Ya, sekitar 50-an, beberapa 50 atau 55 hari. 50 atau 50 hari setelah kejadian tarmihim bihijaratin min sijil itu loh. Ya. Kapan terjadinya? Terjadinya di saat zaman kakek Rasulullah. Abahnya Rasulullah sudah ada, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini ada dua kejadian besar yang terjadi pada Abdul Muttalib. Apa dua kejadian tersebut? Yang pertama adalah ngebor atau ngeduk sumur Zam-Zam. Ngeduk sumur Zam-Zam. Air Zam-Zam zamannya Nabi Ismail itu keluar bersumber tapi tidak berbentuk sumur. Akhirnya oleh Abdul Muttalib dikeduk sampai dijadikan sumur. Ya, dikeduk menjadikan sumur. Apa yang terjadi? Annahu umira fil manam. Mimpi beliau. Di dalam mimpinya itu, mimpi apa? Diperintahkan untuk ngeduk sumur Zam-Zam. Faqama yahfuru fawajada fihi al-asya' allati dafanaha al-jarahimah hina laja'u ilal jala'. Ketika ngeduk, tengah-tengah ngeduk akhirnya mendapatkan berbagai macam barang-barang, pedang, tameng dari emas ini. Akhirnya barang-barang tersebut dikumpulkan, akhirnya dijadikan pintunya Ka'bah. Ya, di zaman tersebut dijadikan kuncinya. Makanya dari emas itu dari hal-hal tersebut. Berkatnya Abdul Muttalib ngeduk sumur Zam-Zam. Awalnya ketika Abdul Muttalib mulai ngeduk, dikira Abdul Muttalib, kamu ngeduk sumur Zam-Zam ini kepingin ngepek sumur Zam-Zam ya. Kalau sudah dikeduk terus mau mengeluarkan air botolan. Zaman sekarang karena kayak air botolan ya. Enggak. Saya ini saya di dalam mimpi saya diperintah. Enggak ada otot-ototan sampai ada dari mereka yang mau melaporkan Abdul Muttalib kepada pemimpin negara di zaman tersebut. Ketika mau dilaporkan ternyata turun hujan dari langit. Hujannya cuman buat Abdul Muttalib, yang lain enggak kena hujan. Hujannya buat Abdul Muttalib tok, melongo mereka. Oh, kalau sholat wes tidak situ, tidak jadi lapor karena dari sini sudah kita kelihatan dikhususkan memang Abdul Muttalib. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, manut kita semuanya. Akhirnya mulai saat itu dibiarkan Abdul Muttalib menyelesaikan penyelesaian sumur Zam-Zam. Akhirnya kejadian yang kedua adalah kedatangan daripada Abraha. Kan ashabi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ini siapa? Adalah pemimpinnya itu adalah Abraha bin As-Sabah. Abraha bin As-Sabah. Siapa Abraha bin As-Sabah? Beliau adalah naib al-am anin Najasyi. Naib al-am anin Najasyi, perdana menterinya Najasyi. Najasyi ini siapa? Najasyi itu adalah presidennya Habasyah zaman dulu. Habasyah tahun sekarang namanya Ethiopia sana, Afrika ya. Habasyah Najasyi pemimpinnya Habasyah itu, apakah Habasyahnya sama? Najasyinya apakah sama dengan Najasyi yang dulu bantu Rasulullah? Gini, Najasyi itu adalah setiap orang menjadi pemimpinnya Habasyah selalu namanya Najasyi. Seperti orang yang menjadi pemimpin di keraton namanya raja Ki Ageng Sopong. Lah itu mesti Mangkubuwono ya kan, 1, 2, 3 itu namanya selalu itu, Mangkubuwono 1, 2, 3 dan lain sebagainya. An-Najasyi ya seperti itu. Setiap yang menjadi pemimpinnya Habasyah selalu namanya Najasyi. Si Najasyi punya orang perdana menteri namanya Abraha yang menjadi wakil di negara Yaman. Ya, menjadi wakil di negara Yaman. Saat itu dia menyaksikan, iki apa ki wong-wong orang-orang ini kok berkerumun ketika datang Dzulhijjah melakukan ibadah haji di mana? Kok Mekah? Lah kenapa kok Mekah? Kok harus ke Mekah? Akhirnya dia tidak terima, dia bikin Mekah tandingan, Ka'bah tandingan di Son'a, kotanya namanya Son'a. Ya, saya dulu waktu berangkat ke Hadramut itu turunnya di Son'a, ya sempet ke Ka'bah tandingan saya. Ya, ternyata jadi apa? Sekarang jadi sampah. Ya, tidak bisa mau nandingi bikinannya Allah ya, tidak bisa. Iya, wa makarallah, main-main sama Allah ya acur. Kan seperti itu, tidak bisa tandingan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah begitulah bikin tandingan Najasyi, bikin tandingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikin Ka'bah tandingan. Ketika bikin Ka'bah tandingan, apa yang terjadi? Arada ayyusrifa hajjal Arab ilaiha.
Tujuannya bikin tandingan tersebut agar mereka agar bikin tandingannya Ka'bah. Wa sami'a bidzalika rajulun min Bani Kinanah. Ada seseorang dari keturunan Bani Kinanah mendengar hal tersebut. Lu, iki Abroha kok bikin hal itu? Kok bikin tandingan? Apa yang dilakukan sama orang tersebut? Fadakhalaha lailan falatakha giblataha bil adharah. Malam-malam tidak ada siapa-siapa, bawa kotoran onta, kotoran sapi, Ka'bahnya diledoki. PN iku ya, menyambung ngono iku. Dikasih pagi-pagi, loh kok gini? Marah dia, ketika marah langsung memerintahkan pasukannya yang berjumlah ada duhu situna alaf, 60.000 pasukan. Persiapkan untuk ngancurno Ka'bah. Mau berangkat, mau menghancurkan Ka'bah. Dikatakan ada 9 gajah dan ada yang mengatakan 13 gajah, dan gajah yang paling besar adalah gajah yang dinaiki sama Abroha. Makanya fil, gajah yang paling besar. Wa hunaka aba jaishuhu wa hayya afilah wa tahayya lidukhuli Ka'bah. Berangkat menuju Ka'bah, menuju Mekah. Ketika sudah mendekati Mekah, gajahnya turun, duduk, tidak mau jalan. Kalau diajak ke kanan, ke kiri, mundur, mau. Tapi kalau ke sana, ke arah Ka'bah, tidur, tidak mau. Sampai dipaksa-paksa, akhirnya fa'arsala alaihim tayran ababil tarmihim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Diutus sama Allah Ta'ala burung, yang mana burung tersebut membawa 3 batu. Setiap burungnya membawa 3 batu. Batunya dari mana? Min sijil. Ya, tarmihim bihijaratin, hijarah batu min sijil. Apa sijil? Rokok. 3 batu di mana? 2 dipegang sama ininya, 1 dipegang sama mulutnya burung tersebut. Ya, dijatuhkan. Setiap orang yang kena jatuh, kena batunya leleh. Bayangkan panasnya model apa itu? Ya, orang tes les mau nyoba. Ojo. Ya, subhanallah. Ya. Ketika itu mereka rombongan datang, semua orang Arab kabur. Onta mereka dikatakan diambili. Abdul Muttalib dengan tenangnya tidak takut. Dipanggil sama Abroha. Ketika melihat Abdul Muttalib, Abroha ini, kalau saya tidak turun, saya ini kok awakku ndrodok, orangnya wibawa. Abdul Muttalib orangnya wibawa. Kalau saya di atas gajah saya ini segen. Tapi kalau saya duduk bareng, apa kata pasukan saya? Wis ngadeg mawon ngomongnya. Ya, kata dia, wis bicaranya berdiri aja. Kamu kok tidak takut? Sini. Kan Ka'bah kamu mau saya hancurkan. Kamu tidak takut tak? Tidak takut Ka'bah kamu hancur? Dengan tenangnya Abdul Muttalib mengatakan, Ana Rabbul Ibil. Saya tidak ruwet sama urusan Ka'bah. Saya ini pemilik daripada onta. Tolong balekno untaku. Saya tidak ruwet sama Ka'bah, karena Ka'bah ada yang ngurus dewe, yaitu Allah Subhanahu. Aku tidak ngurusiku, urusanku untuk aku balik no. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, Abdul Muttalib, masya Allah. Ini kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah, ya, di tahun gajah tersebut. Wa yuwafiq dzalika 20 au 22 min syahri April. Nah, dikatakan kalau tahun Masehinya kapan Nabi Muhammad? Maaf, ya, Senin. Semua ulama sepakat bahwasanya lahirnya Nabi hari Senin. Bulan Maulid, semua ulama sepakat lahirnya Nabi bulan Maulid. Kalau tanggalnya memang beda-beda, ya, tanggalnya beda-beda. Paginya ditentukan pagi sebelum fajar, seperti itu. Tapi tanggalnya beda-beda. Ada 12, ada 9. Kalau ulama mengatakan 9. Adapun tanggalan Masehinya Nabi Muhammad dilahirkan kalau tanggal 20 sekitar 22 atau 22 bulan April. Nah, yang ulang tahunnya bulan April tanggal 22 berarti bareng sama Rasulullah. Iya. Tapi tolong ojo wara Maulid ya, ojo kalah Maulid. Maulid Nabi, ha? Kartini ya. Apa? 21 April Kartini. Oh, enggak tahu ya. Ya, 20 atau 22 pokoknya. 20 atau 22 April. Nah, di tahun 571 Masehi. Nah, ini menurut yang ditentukan oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Hasil. Ketika Rasulullah ini, tidak saya lanjutkan ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang, karena cerita Nabi itu
Masya Allah, iya istimewa. Ini kita sudah jalan setengah jam. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dikatakan di sini ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melahirkan Rasulullah, beliau merasa dan meyakini bahwasanya keluar dari tempat keluarnya Rasulullah itu cahaya yang sampai cahayanya itu dikusuri Syam. Cahayanya terang benderang sampai Syam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, ya, oleh Imam Ibnu Sa'ad meriwayatkan seperti itu. Ya, jangan terkecoh dengan omongan tidak terjadi, tidak ada itu. Nabi Muhammad keluar cahaya itu hoyal, tidak ada. Ini sirah. Ini semua mensepakati hal tersebut, bahwasanya ketika Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya keluar cahaya dari tempat keluarnya. Adapun lahirnya Nabi Muhammad ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu keluar sebagaimana umumnya bayi keluar dari kemaluan, kan? Ya, yang sudah tahu, apalagi ibu-ibu yang melahirkan, ngeluarnya dari tempat kemaluan itu keluar. Ada yang mengatakan tidak, Nabi Muhammad keluar antara pusar dan kemaluan. Wallahu alam, dengan cara malaikat, ya, dengan cara malaikat. Wallahu alam, ya. Tapi seperti itu, menurut pendapat di sini dikatakan keluarnya Nabi dari kemaluan, dan dari situ langsung mencorong cahaya sampai terlihat di kusur istana-istana Syam di sana, jauh. Mekah sama sana jauh. Subhanallah, ini berkahnya Nabi Muhammad, dan ini adalah tanda daripada irhasad. Apa irhasad? Irhasad itu tanda-tanda kenabian sebelum Nabi menjadi Nabi. Kalau setelah Nabi menjadi Nabi namanya mu'jizah. Ya, irhasad wahia apa? Min aqwal alamat, itu yang dikatakan di dalam ini, ya, dikatakan dalam Maulid bahwasanya irhasad itu keterangannya adalah tanda-tanda kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah dengan hal-hal yang seperti ini menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, bisa rindu kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan sebelum umur kita ditutup kita bisa bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya bisa sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.